Akhirnya apa yang ditunggu-tunggu oleh publik ya hadir. Roy Suryo bersama dengan Ibu Tifa pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada pagi-pagi buta. Ya, jam 6 pagi kabarnya dan sekitar jam 7 di tempat masing-masing secara berbeda, dan ini menandai sebuah babakan baru tentang apa yang sebenarnya juga diinginkan oleh Mas Roy Suryo dan Bu Tifa serta para pengacara, yaitu keinginan untuk membuktikan secara langsung apa yang selama ini dituduhkan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ya, yang menurut analisis sebagai seorang peneliti itu ya palsu adanya. Nah, tentu penangkapan ini sebenarnya tidak perlu harus dikagetkan. Maksud saya tidak perlu kaget karena memang sesuatu yang prosedural, artinya diinginkan karena baik pihak Pak Jokowi itu menginginkan ya untuk adanya proses pengadilan karena di ruang itu, di tempat itu, pada waktu itu itulah the best time, the best place ya to show his certificate ya, dalam konteks ini adalah ijazah. Jadi waktu yang terbaik untuk menunjukkan sertifikat atau ijazah itu. Nah, inilah yang kemudian juga match atau kompatibel sebangun dengan apa yang menjadi keinginan dari Mas Roy Suryo ya, Dr. Tipa dan yang lain-lain terkait dengan persoalan ingin sekali membuktikan bahwa ijazah itu ya palsu adanya dengan berbagai macam analisis-analisis yang bahkan tidak tanggung-tanggung melampaui batasan etika yang seharusnya tidak dilampaui sebagai seorang yang memosisikan diri sebagai seorang periset, ya, orang yang harusnya mengambil suatu simpulan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Tapi hal itu tidak bisa kemudian membatasi pergerakan yang kemudian oleh publik terbaca sebagai sebuah tindakan yang boleh dikatakan suatu respon atau tindakan yang melampaui batas-batas kewajaran untuk suatu upaya membuktikan suatu keaslian atau tidak aslinya sebuah ijazah. Dan inilah yang kemudian sudah diingatkan oleh berbagai macam pihak, bahkan bukan partai politik pun turut mengingatkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo dengan pendekatan-pendekatan yang sangat teatrikal, dramatikal itu sesuatu yang menurut bukan partai politik adalah bias ya, out of the box dalam konteks keluar dari jalur yang harusnya ditempuh. Nah, kalau hari ini pihak kepolisian itu secara langsung menangkap dan sebagainya, saya kira itu sesuatu yang tidak perlu terlalu diributkan, apalagi yang disampaikan oleh Bang Repli Harun, ya tidak ada panggilan dan sebagainya. Menurut saya tidak perlu harus melalui mekanisme pemanggilan seperti itu, karena bagaimanapun juga itu semua sudah diketahui ketika dikatakan bahwa P21 itu sudah di depan mata. Jadi automatically maka mekanisme prosedural hukumnya pastilah akan ada penahanan ya, bahwa ada pilihan yang diambil mau ditahan atau dipanggil itu sesuatu yang tidak perlu harus kemudian dipersoalkan. Yang jelas adalah tugas tanggung jawab para tim hukum itu adalah mencoba untuk memberikan pendampingan terbaik. Tapi saya ingatkan, model-model pendampingan yang dilakukan oleh para lawyer-lawyer yang adalah YouTuber, menurut saya tidak akan pernah maksimal. Ya, karena sekali lagi kita sudah tidak bisa membedakan mana advokasi hukum yang murni, mana bicara tentang content producer ya. Bagaimana memproduksi ya konten produser sebagai orang yang memproduksi konten-konten yang berbau atau bertemakan hukum ya, sekitar hukum. Inilah yang kemudian kita sayangkan. Tapi kita tahu semua bahwa sangat kuat ya dugaan kita bahwa ini bukan persoalan murni hasil pencarian riset. Kalau hari ini Mas Roy Suryo dan Bu Tifa ditahan, ya ini sesuatu yang menurut saya the end ya, artinya akhir dari satu proses kisru untuk mempertanyakan di mana letak posisi standing position
kepolisian ya, apakah kemudian mengabaikan laporan Pak Jokowi atau apa. Sekalipun nanti kita akan tahu bahwa akan ada penguatan atau penajaman suatu dugaan bahwa yang penetapan atau penangkapan ini merupakan sebuah dalam bahasa-bahasa yang akan di-create, yaitu sebagai tindakan represif dari penguasa, ya itu pasti bahasa-bahasa yang selalu keluar. Nah, bagaimana atau sebaiknya ya dilakukan saja, diikuti saja, karena fase-fase pemberian restoratif justice itu sebenarnya sudah diberikan ya. Sinyal-sinyal untuk permohonan maaf, mundur untuk tidak terus-menerus berteriak di ruang publik dengan pendekatan-pendekatan yang orang-orang yang punya nalar itu bisa paham tentang apa yang sedang diperjuangkan ya. Dan menurut saya harga yang harus dibayar itu sangat mahal sekali. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah ada setelah itu restoratif justice ya dari Bu Tifa yang menurut saya sangat mungkin itu terjadi dan akan menyisakan Mas Suryo ya. Kita tidak tahu apa yang nanti bola itu bergulir seperti apa. Yang jelas kita akan menunggu ya konferensi pers dari masing-masing pihak yang akan memberikan pengayaan-pengayaan sudut pandang kita untuk melihat ke arah mana pada akhirnya ini. Karena sekali lagi di end proses ini, akhir dari semuanya ini akan menunjukkan ya sebuah keterbukaan di ruang publik bagaimana suatu jalannya persidangan itu akan berlangsung di pengadilan sehingga semua orang akan bisa mendapatkan informasi yang jelas dan kemudian berada pada posisi untuk menilai apakah selama ini Pak Jokowi menyembunyikan ya nokta merah ya noda yang tentu diinginkan juga oleh para partai-partai yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi ya. Dan para peneliti-peneliti semua nanti akan tahu apakah analis-analis mereka terkait dengan ijazah yang ditesiskan ya bahwa ijazah Pak Jokowi juga katanya tidak ada oleh Bonatua ya dan yang lain-lain itu nanti akan terjawab semuanya ya. Publik akan tahu sebenarnya siapa sesungguhnya Pak Jokowi dalam pengadilan-pengadilan terbuka itu. Nah, yang jelas sekarang ini kita beri dukungan kepada Mas Roy Suryo dan juga Bu Tifa untuk mempertanggungjawabkan semua ya temuan-temuannya, mempertanggungjawabkan semua dinamika sengkot serangan-serangan yang ditujukan kepada martabat Pak Jokowi dan itu ya akan hadir ya. Dan sekali lagi catatan saya harapannya pendamping atau kuasa hukumnya menurut saya perlu diganti ya, karena kalau tidak dengan komposisi yang sekarang yang jelas itu kita bisa ramalkan, kita bisa forecasting akan ya pahit pada akhirnya, karena sekali lagi kemampuan dalam rangka untuk melawan ya argumentasi-argumentasi hukum, tuntutan hukum yang akan dilakukan oleh jaksa itu menurut saya akan sulit untuk bisa di-counter. Karena ini berkaca pada pengalaman ketika mereka beracara di Mahkamah Konstitusi dan sama sekali tidak memiliki taring untuk memenangkan kasus-kasus hukum yang diperkarakan. Saya kira itu catatan itu ya selamat untuk buat semuanya bahwa publik pada akhirnya lega karena semua orang akan mendapatkan ruang yang sama untuk mencari keadilan di tempat di mana Dewi Keadilan matanya ditutup untuk melihat ya siapa yang salah dan siapa yang tidak ya, dan itu semua merupakan suatu keadilan bagi publik, bagi bangsa dan negara, bukan partai politik.